Ya, baik. Eh, jadi seperti tadi ya, sudah ada gambaran bagaimana penerapan si komunikasi dalam bidang kesehatan tersebut. Oke, kita ngomongin prinsip dasar komunikasi dulu ya. Sebelum kita memahami komunikasi kesehatan, kita pahami dulu apa itu komunikasi. Yang pertama yang perlu kita bisa pahami, kita bisa memahami komunikasi lewat prinsipnya, prinsip dasar komunikasi. Pertama, menurut De Vito, komunikasi itu adalah sebuah package of sinyal atau sebuah bungkusan dari sinyal. Jadi, komunikasi ini terjadi karena adanya pertukaran sinyal antar dua pihak. Maka tadi Julieta juga menyebutkan ini pemberian informasi dari satu orang ke dua orang. Nah, ini salah satu, ini yang dimaksud ke prinsip pertama. Jadi, si komunikasi ini adalah package untuk kita memberikan sinyal. Nah, sinyal ini bisa berupa sinyal ini bisa berupa verbal maupun non verbal. Jadi verbal itu kan kata-kata, ucapan, kemudian non verbal itu ada mimik, ada simbol, ada tulisan, itu semua non verbal. Jadi itu semua bisa disampaikan menggunakan komunikasi. Tujuannya seperti itu. Jadi untuk menghantarkan sebuah sinyal-sinyal. Nah, sinyal-sinyalnya macam-macam yang bisa verbal maupun non verbal. Kemudian prinsip keduanya adalah communication is inevitable. Dimana setiap manusia yang bernafas itu tidak bisa tidak berkomunikasi. Jadi nggak ada makhluk manusia di muka bumi ini yang tidak berkomunikasi ya. Maka bahkan disebutkan bahwa manusia itu berkomunikasi ibaratkan bernafas ya. Kita bernafas ini udah nggak pakai berpikir ya. Kadang juga kita berkomunikasi juga akhirnya tidak pakai berpikir. Nah, karena saking dekatnya dengan kehidupan manusia ya. Bahkan untuk bertahan hidup kita perlu komunikasi karena tidak ada manusia yang tidak berkomunikasi ya, baik itu berkomunikasi secara verbal maupun non verbal, dengan isyarat, semuanya berkomunikasi. Jadi ini yang perlu kita pahami, semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Kalau drakor kan semuanya bisa selesai dengan cinta gitu ya. Kalau kehidupan aslinya semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi. Nah, ini juga karena komunikasi ini juga digunakan untuk dapat bertahan hidup. Oke, yang kedua, communication is irreversible. Ini prinsip ketiga, mirip, deket-deketan, erat kaitannya sama prinsip nomor 4, yaitu communication is unrepeatable. Kalau yang 3 bilangnya komunikasi itu nggak bisa diulang lagi, nggak bisa yang prinsip nomor 3, komunikasi itu tidak bisa dihapuskan. Maksudnya apa yang sudah terucap, apa yang sudah menjadi perbincangan, apa yang sudah terungkap, itu tidak bisa dihapus atau dihilangkan. Sedangkan yang repeatable tidak bisa diulang. Jadi kita mau mengulang karena salah atau dan sebagainya itu juga nggak bisa. Nah, prinsip 3 dan 4 ini berkaitan. Intinya dua-duanya tidak bisa terulang. Jadi maka kita harus hati-hati ketika kita mengucapkan, ketika kita berbicara, ketika kita memilih kata, karena akan mencerminkan pribadi kita dan itu akan mempengaruhi hubungan relasi, kemudian kehidupan sosial dan lain sebagainya, itu sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Maka kalau ada istilahnya ngomongnya nggak pakai dipikir ya, nah itu jangan sampai seperti itu, karena semua yang diucapkan, semua kata-kata itu tidak bisa dihapuskan atau tidak bisa diulang momennya, seperti itu.
Jadi komunikasi adalah sesuatu yang maju terus, tidak pernah bisa mundur. Nah, jika menurut Taylor dalam buku Muhammad ya, dia bilang ada 4 prinsip juga. Prinsip pertama adalah komunikasi adalah suatu proses. Nah, jadi komunikasi itu adalah sebuah proses di mana tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Di mana proses ini terus-menerus berputar, beriringan, dan selalu berubah-ubah. Seperti gini. Komunikasi itu selalu ada timbal baliknya. Jadi komunikan berbicara ke komunikator, kemudian komunikator berbicara kembali ke komunikan. Dia kemudian kedudukannya berganti. Nah, terus berputar seperti itu. Jadi komunikasi adalah sebuah proses. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah sebuah sistem. Nah, karena komunikasi adalah sebuah sistem, maka sistem ini kan sistem itu dikatakan sebuah sistem ketika terbentuk dari beberapa komponen. Nah, si komunikasi ini disebut sebuah sistem karena dia memiliki komponen-komponen di dalamnya untuk mencapai suatu tujuan komunikasi. Kita akan menyebutnya nanti namanya komunikator dengan komunikan, ada message-nya, ada channel atau medianya, ada juga nanti namanya efek atau tujuan dari komunikasi tersebut. Nah, itu adalah komponen-komponen dari komunikasi. Nah, maka komunikasi disebut sebagai sebuah sistem untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, ya. Jadi kalau komunikasi di dalam komunikasi tidak ada interaksi dan tidak ada transaksi, maka bisa dibilang itu bukan komunikasi. Ada kata dan ya di sini, jadi harus dua-duanya. Nah, interaksi itu yang dimaksud dengan interaksi adalah feedback. Jadi ada feedbacknya nih antara si komunikator dengan si komunikan. Nah, itu ada feedback. Kemudian ada transaksi. Apa yang ditransaksi di sini adalah informasi. Nah, interaksinya adalah saling menanggapi, saling memberi stimulus, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Ya, jadi dia ada yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang komunikasi yang saat ini sedang terjadi, tentu direncanakan. Ya, kita sudah merencanakan bertemu di perkuliahan secara virtual menggunakan Meet dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada perencanaannya. Saya menyiapkan materi yang mau dibicarakan, apa yang mau diomongkan, itu semua direncanakan. Ini menjadi komunikasi yang disengaja. Lalu bagaimana komunikasi yang tidak disengaja? Biasanya komunikasi yang tidak disengaja adalah komunikasi-komunikasi yang berupa respon atau refleks. Misal tiba-tiba, tadi saya sebut salah satunya, tadi ada siapa saya ngeliat Ganes juga kalau nggak salah, saya misal tanya Ganes apa pengertian komunikasi? Nah, Ganes tidak merencanakan mau ngomong apa, terus tiba-tiba Ganes mengungkapkan sendiri dengan pendapatnya. Nah, itu disebut komunikasi tidak sengaja. Atau respon terhadap sesuatu yang ada di lingkungan. Nah, misal ada petir, terus kita merespon langsung baca subhanallah, atau kita menghadapi suatu situasi yang mengesalkan, membuat kita marah, lalu kita menyampaikan, mengekspresikan mengkomunikasikan perasaan tersebut, marahnya dengan kata-kata atau dengan mimik atau dengan gestur, itu mungkin tidak direncanakan karena merupakan respon dari situasi yang kita hadapi. Nah, itu adalah contoh komunikasi yang tidak disengaja. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Langsung saja open mic ya. Atau suara saya putus-putus?
bisa langsung open mic juga, atau suaranya terlalu cepat dalam menyampaikan juga boleh, pakai langsung disampaikan aja. Karena saya merasa kalau saya ngajar menggunakan virtual meeting, ini saya ngomongnya jadi lebih cepat. Hah? Nggak ada, guntingnya hilang. Tuh, jatuh di kolong. Karena mungkin saya tidak melihat respon dari si audiensnya ya, apakah dia mukanya bingung, apakah dia mukanya ngerti, apa ngantuk. Saya nggak bisa merespon itu, jadi langsung aja ngomongnya cepat sesuai dengan tujuan dan rencana yang ingin saya sampaikan gitu. Jadi kalau ngomongnya saya kecepatan, boleh diinterupsi ya. Ya, ini saya lewat dulu sebentar. Saya mau lanjut dulu ke fungsi ya. Nah, karena ini berkaitan. Nah, ini fungsi komunikasi menurut William Gordon mengkategorikan fungsinya menjadi 4. Fungsi komunikasi pertama sebagai aspek sosial atau untuk kehidupan sosial. Jadi komunikasi ini sangat penting untuk membangun konsep diri. Konsep diri itu siapa kita, mau apa kita, itu konsep diri. Kemudian aktualisasi diri ya. Kalau aktualisasi diri itu mau menunjukkan ke lingkungan, ke orang luar, siapa kita, bisa apa kita, mampu apa kita, bagaimana kita. Itu aktualisasi diri ya. Kalau aktualisasi dirinya terlalu kebanyakan, namanya narsisme ya. Kalau apalagi sampai meremehkan orang lain, nah itu sudah narsisme ya. Terus untuk kelangsungan hidup ya, untuk memperoleh kebahagiaan, untuk terhindar dari tekanan dan ketegangan, stres. Karena komunikasi ini memiliki sifat yang menghibur, memupuk hubungan antar individu. Contohnya khususnya mungkin perempuan ya, karena perempuan ini memiliki memiliki anugerah ya, fitrahnya. Perempuan itu berbicara lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi mungkin jangan heran teman-teman ketika dosen yang ngajar perempuan dengan dosen yang ngajar laki-laki, materinya sama, tapi penjabarannya mungkin akan lebih panjang yang perempuan dibandingkan yang laki-laki. Ya, karena fitrahnya perempuan ini lebih banyak berbicara dibandingkan laki-laki. Bahkan kebutuhan berbicara wanita itu perharinya bisa mencapai 2000 sampai 2500 atau bahkan lebih kata ya. 2500 kata itu kalau dibikin tulisan kira-kira 10 halaman ya ada. Ya, 10 halaman itu ada. Karena kalau per halaman itu 200 sampai 250. Jadi dalam sehari wanita itu memiliki kapasitas kebutuhan untuk berbicara sebanyak 10 lembar ya. Nah, jadi kalau nanti sudah suami istri ya, misalnya suaminya merasa istrinya terlalu berisik, cerewet ya itu memang fitrahnya ya. Ini salah satunya. Nah, karena karena komunikasi ini bersifatnya menghibur ya, bisa menghadirkan kebahagiaan, menghilangkan tekanan atau stres, maka dia ini banyak dipakai oleh para perempuan untuk menimbulkan kebahagiaan atau menghindari stres dengan bercerita ya. Kita sebutnya curhat atau curhat colongan, curcol ya. Bahkan ada cerita curhat Mama Dede gitu kan. Nah, itu karena komunikasi bersifat sosial, memiliki fungsi sosial untuk menghibur, untuk menghilangkan ketegangan, kestresan, dan menghadirkan kebahagiaan. Nah, makanya ada cerita. Makanya kalau konseling itu biasa diawali dengan bercerita tentang diri kliennya, supaya kliennya mengurangi ketegangan antar hubungan di antar dua belah pihak gitu. Atau kita mau bikin
mencairkan suasana menggunakan komunikasi ya, karena komunikasi memiliki fungsi sosial, maka dia bisa bersifat menghibur dan memupuk hubungan antar orang lain. Kita bisa gunakan komunikasi untuk melakukan pendekatan individu kepada individu lainnya ya. Misal kita mau melakukan konseling atau kita mau melakukan komunikasi interpersonal dengan orang lain, atau kita mau apalagi ya, penyuluhan, kita bisa menggunakan fungsi ini. Nah, tentu saja kalau untuk sifatnya menghibur dan memupuk hubungan, kita harus membawa komunikasi ini ke arah yang menyenangkan, tidak membuat tegang, menghibur, mungkin dengan candaan, dengan cerita yang menyenangkan, atau dengan pantun. Nah, itu salah satu fungsi komunikasi yang untuk memupuk hubungan atau untuk menghibur ya. Kalau mungkin ini teman seangkatan kalian nih, saya kasih contoh Amir ya. Amir itu kalau di kelas komunikasi saya yang kemarin, dia udah lebih dulu ambil, dan setiap presentasi dia selalu menyajikan pantun. Nah, itu salah satunya dan yang mendengar akhirnya merasa terhibur. Nah, itu salah satu fungsi komunikasi yang dia gunakan untuk menghibur dan memupuk hubungan orang lain. Itu fungsinya. Nah, jadi kita bisa gunakan fungsi ini dalam membangun hubungan di masyarakat, atau saat kita melakukan edukasi, komunikasi, dan advokasi. Juga kita bisa menggunakan fungsi komunikasi secara sosial. Nah, ini kita lihat aja. Nah, yang kedua, fungsi komunikasi untuk menyampaikan ekspresif. Jadi komunikasi ekspresif. Ya, tadi ada contohnya sudah saya singgung di komunikasi tidak sengaja ya. Jadi itu salah satu respon untuk lingkungan luar. Bagaimana responnya? Kita merespon gitu, kita menyampaikan ekspresi kita. Nah, salah satunya dengan komunikasi. Ya, ini untuk menyampaikan perasaan-perasaan, emosi, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Tapi biasanya kalau emosi itu ada yang sanggup menyampaikan secara verbal dan ada yang lebih sanggup menyampaikan dengan non-verbal. Maka di sini disampaikan. Namun bisa disampaikan secara lebih ekspresif lewat perilaku non-verbal. Jadi lewat gimmick gimmicknya gimana? Gestur gesturnya gimana dia. Nah, karena kita bisa memahami ya, misal ketika kita ngelihat orangnya itu cemberut aja, atau alisnya ditekuk, kita tahu tanpa ada yang ngasih tahu, kita tahu kalau dia lagi marah ya. Terus misalnya saya lagi ngajar kayak gini, terus kemudian saya melihat mahasiswa saya ada yang menguap atau menggerak-gerakkan pulpen atau pensil dengan ritme yang teratur, mengetuk-ngetukkan kaki gitu ya. Itu nggak usah dikasih tahu, saya sudah tahu dan saya yakin kalau mereka mengantuk atau bosan terhadap perkuliahan saya. Maka di situ saya akan merespon bagaimana caranya saya membuat dia tidak ngantuk dan tidak bosan ya. Bisa dengan cara bertanya, menegur, atau membuat sesuatu yang menghibur agar menarik perhatian. Nah, ini adalah komunikasi ekspresif ya. Jadi dengan dia mengungkapkan sinyal-sinyal non-verbalnya, kita bisa memahami apa yang sedang dia rasakan, bagaimana emosinya, bagaimana perasaannya. Nah, karena komunikasi ini bisa mengekspresikan emosi. Nah, itu adalah fungsinya. Oke. Yang fungsi ketiga ya, komunikasi sebagai komunikasi ritual atau seremonial ya. Ini bukan ritual yang pesugihan atau dan lain sebagainya ya. Ini lebih kepada arah seremonial, upacara-upacara tahunan yang misalnya kelahiran atau sunatan, ulang tahun atau pertengahan siraman atau resepsi ya. Itu adalah wujud dari komunikasi, menyampaikan bahwa keluarga sangat senang, misalnya resepsi ya, keluarga ini sangat senang atas pernikahan tersebut,
mendukung, meridhoi, memohon doa pada para undangan untuk turut mendoakan kelanggengan dari pernikahan tersebut. Sebenarnya resepsi itu komunikasinya seperti itu, gitu. Jadi ketika kita datang, kita juga membalas feedback komunikasinya dengan kita hadir, berarti kita ikut mendukung, ikut mendoakan, ikut turut senang atas pernikahan tersebut. Nah, ini maka komunikasi sebagai komunikasi ritual atau seremonial pada suatu kegiatan ya. Jadi kegiatan itu bisa sebagai untuk menyampaikan komunikasi. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada diundang sama mantan ya untuk hadir ke pernikahan ya, komunikasinya yang baik ya, berarti kalau kalian menyatakan sudah bahagia, sudah I'm very fine, I'm happy ya, saya mendukung udah nggak apa-apa, nah datanglah ke pernikahannya. Itu salah satu komunikasi kepada mantan, kalau saya sudah baik-baik saja ditinggal Anda gitu ya, itu juga salah satu komunikasi ya. Nah, kemudian yang keempat, komunikasi instrumental. Nah, ini yang kita gunakan juga nanti pada komunikasi kesehatan ini. Komunikasi instrumental adalah komunikasi yang memiliki tujuan umum. Jadi, tujuannya jelas. Jadi, komunikasi ini digunakan sebagai alat untuk sampai atau mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Misalnya menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Ini juga tujuan ya. Kalau stand up comedy ya tujuannya untuk menghibur. Kemudian kalau kita penyuluhan ke masyarakat berarti tujuannya untuk menginformasikan, mendorong, mengubah sikap gitu ya. Nah, ini kita akan banyak pakai untuk komunikasi kesehatan. Jadi kalau kita mau melakukan komunikasi kesehatan, kita harus memiliki tujuan yang jelas supaya komunikasi ini menjadi instrumen untuk atau menjadi alat untuk kita sampai ke tujuan tersebut. Seperti itu. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke materi berikutnya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu Firnia izin bertanya. Iya, silakan Firnia. Kan tadi Ibu singgung di komunikasi ekspresif ya Bu. Nah, kan kadang ada orang yang nggak peka Bu terhadap apa yang gestur kita berikan ke dia. Nah, gimana sih Bu cara numbuhin rasa kepekaan tersebut itu? Oke, terima kasih Firnia pertanyaannya. Nah, ini dia yang disebut dengan feedback ya. Feedback itu adanya di orang lain. Sedangkan message itu adanya di orang yang mau menyampaikan, atau kita bisa sebutnya nanti komunikator. Sedangkan feedbacknya ada di komunikan yang menerima ya. Misalnya kita udah ngasih feedback nih, kalau kita bete, kita ngantuk, kita kesel misalnya gitu ya. Tapi si komunikan gak peka ya, berarti gak ada feedbacknya gitu kan. Itu bisa kita kita bisa analisis apa sinyalnya kita yang kurang banyak, akhirnya dia tidak bisa memahami, atau sinyalnya kita yang kurang jelas ya. Karena kalau ekspresi hanya disampaikan dengan nonverbal, maka kepekaan tiap orang pasti akan berbeda untuk memahaminya. Jadi misalnya makanya disebutnya ada orang yang peka, ada yang orang nggak peka gitu ya. Nah, biasanya yang ternyatanya ini orang yang nggak peka gimana gitu ya. Kalau Ibu jawab dari segi komunikasi ya, Ibu akan jawab dari segi komunikasi, bukan dari segi kepribadian ya. Jadi kalau itu bisa jadi kepribadiannya memang tidak peka karena tidak pernah diasah untuk memahami ekspresi-ekspresi. Dia tidak terbiasa memahami situasi dengan ekspresi-ekspresi gitu ya. Mungkin dia tidak terasah, jadi dia perlu diasah. Atau dia perlu, karena dia juga nggak tahu kalau ternyata itu adalah sinyal perasaan tersebut, dia juga nggak tahu. Nah,
Pertama, kalau kita tidak bisa sampaikan secara non-verbal, kita bisa sampaikan dengan verbal. Ya, tapi mungkin ada beberapa emosi yang akhirnya sungkan untuk disampaikan dengan verbal gitu. Nah ya, kalau untuk mengasah ketidakpekaan tersebut secara komunikasi, kita perlu tambah sinyalnya, kita perlu tambah message-nya, kita perlu ganti mungkin cara penyampaiannya. Ya, mungkin saya nggak tahu ini kondisinya seperti apa dan macam-macam ya. Kalau dari segi komunikasi, yang bisa kita utak-atik adalah komponen komunikasinya. Kalau kepribadiannya, saya nggak bisa bicara banyak ya. Itu perlu diasah kepekaan itu ya. Kepekaan untuk memahami perasaan, menolong dan sebagainya itu perlu diasah. Gitu. Misalnya lagi ngegebet cewek gitu ya, pakai sinyal senyum-senyum, disenyumin nggak kerasa. Oh, perlu kasih bunga mungkin ya, kasih bunga nggak kerasa, kasih coklat kali ya kerasa, nggak kerasa juga, ditolongin nggak kerasa ya, diperhatiin nggak kerasa. Mungkin butuh pernyataan ekspresif verbal untuk dia memahami komunikasi-komunikasi non-verbal. Nah, itu bisa salah satu contohnya. Begitu. Apakah menjawab? Iya Ibu, terjawab. Terima kasih. Terima kasih Fitriana. Oke, ada lagi mau bertanya? Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Hambatan apa saja sih Bu yang sering terjadi dalam melakukan proses komunikasi tersebut, terutama dalam seperti bidang kesehatan? Oke. Sebenarnya untuk hambatan dan gangguan ya itu banyak dari komunikasi. Nanti lebih rincinya akan dibahas di sesi berikutnya. Saya nggak tahu di sesi berapa, saya nggak hafal. Itu ada sesi sendiri yang akan bahas hambatan dan gangguan komunikasi. Tapi secara garis besar saya jawab, apa sih yang bisa mengganggu komunikasi? Hambatan dan gangguannya bisa dianalisis dari masing-masing komponennya. Dari segi komunikator, dari segi komunikan, dari segi channel, dari segi media, dari segi message-nya, juga dari segi tujuan yang pengen kita harapkan. Masing-masingnya ada hambatannya. Bahkan saat melakukan komunikasi, situasinya, atau perangkat yang mendukung itu juga bisa jadi hambatan. Contohnya saja saat ini misalnya saya menyampaikan materi menggunakan virtual meeting, kemudian ada hujan besar, kemudian sinyal terganggu, suaranya nyangkut-nyangkut, putus-putus, nah itu bisa juga mengganggu. Itu dari segi penerimaannya, bosan, mengantuk, lapar karena belum makan, udah kuliah dari pagi ya. Itu juga bisa akhirnya gak konsentrasi. Nah, nanti apa aja contoh-contoh yang ada di masyarakat kita akan bahas di sesi berikutnya lagi. Oke, mohon bersabar ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, nggak ada sepertinya. Saya lanjut materinya. Nah, sebenarnya ini kalau tadi saya baru ngebaca RPS, ini adalah sesi materi 3, tapi nggak apa-apa saya paparin sekarang aja ya sekalian. Jadi komunikasi ini bisa dilihat dari paradigma proses. Ada model komunikasi yang mendasarkan pada paradigma proses. Jadi komunikasi ini bisa dipahami atau bisa diterapkan dengan proses-proses tertentu. Nah, ini ada 2 model yang terkemuka dalam komunikasi dalam menyampaikan komunikasi dengan paradigma proses. Yang pertama modelnya Harlan-Laswell dan model kedua adalah Shannon sama Weaver ya. Nah, ini adalah Laswell. Ya, dia adalah seorang sosiolog dan ilmu politik Amerika Serikat ya. Nah, dia
menjelaskan bahwa komunikasi adalah sebuah proses di mana ada elemen-elemen yang di dalam komunikasi tersebut. Ada who, ada say what, atau di sini ya, dari sini dulu. Say what, terus kemudian dari which channel, tone, dan terakhir what effect. Jadi, menurut Laswell, komunikasi itu, ketika kita berbicara tentang komunikasi, kita akan berbicara tentang siapa, berbicara apa, salurannya pakai apa, ngomongnya ke siapa, apa tujuannya. Jadi kalau kita ngomong komunikasi itu akan selalu seperti ini. Itu menurut Laswell. Jadi ketika kita menganalisis suatu komunikasi atau kita merencanakan suatu komunikasi, kita perlu merencanakan siapa, bicara apa, saluran apa, kepada siapa, dan apa tujuannya. Ya, siapa ini kalau kita sandingkan dengan komponen komunikasi, siapa ini sebanding dengan source atau sumber informasi, sumber komunikasinya. Siapa yang ngomong, siapa yang berbicara, siapa yang memberikan informasi. Itulah dia source-nya. Nah, seperti saat ini saya di perkuliahan kita, source-nya adalah saya yang menjadi sumber informasi, saya menyampaikan informasi, saya source-nya. Kemudian komponen kedua dalam komunikasi adalah message. Nah, kalau di Laswell itu adalah apa? Jadi awal mula terbentuknya komponen komunikasi itu dari proses komunikasi yang dijelaskan oleh Laswell ini. Jadi apa ini akhirnya membentuk message. Dia bicara apa sih? Pesannya apa sih? Nah, kalau saat ini berarti pesannya adalah berbicara teori komunikasi. Kemudian salurannya, lewat saluran mana? Nah, saluran ini di komponen dinamakan dengan channel atau media atau saluran. Saluran itu bagaimana cara memberikan pesan tersebut? Bisa pakai media, bisa secara langsung, bisa menggunakan surat dan sebagainya, itu salurannya. Jadi pakai saluran apa? Channelnya apa untuk menyampaikan informasi tersebut. Jadi makanya kalau di TV ya, suka, kalau orang zaman dahulu bilang, bukan sih, zaman sekarang suka mesti bilang, channelnya ganti dong, channelnya ganti. Nah, channel itu adalah saluran dia untuk menerima pesan-pesan dari si sumber informasinya. Channelnya ganti. Atau YouTube ya, nama channelnya ini. Nah, itu adalah saluran untuk menyampaikan informasinya ya. Akunnya, channelnya ini. Nah, misalnya saya punya akun YouTube, akun channelnya namanya Elianur Ayunin. Nah, jadi saya memberikan informasinya menggunakan saluran tersebut gitu. Terus kepada siapa berbicaranya? Nah, ini komponennya masuk ke receiver atau penerimanya. Siapa yang menerima pesan dari source itu? Nah, terakhir adalah tujuannya. Apa sih tujuan untuk komunikasinya? Jadi dia melakukan komunikasi itu tujuannya apa? Itu kita bisa menyebutnya dengan efek atau efeknya apa sih yang pengen diharapkan dari komunikasi tersebut. Nah, ini ada contohnya nih di sini. Ada Ani bilang lapar lewat SMS ke Budi agar dibawain makan maksudnya. Nah, seperti saya nih berkomunikasi saat ini, memberikan informasi terkait teori komunikasi menggunakan saluran channel Gmeet, virtual meeting ya. Penerimanya para mahasiswa di rumah. Kemudian efeknya apa? Sesuai dengan tadi CPL yang ada di sesi RPS-nya tadi. Di RPS itu ada sesi apa? Ada capaiannya, CPL-nya apa? Untuk dapat memahami teorika dan lain sebagainya. Nah, itu dia contohnya. Sambil saya tarik nafas, ada yang mau kasih contoh? Apa sih contohnya?
kalau dalam bidang hal kesehatan. Contohnya sekalian yang source-nya apa, message-nya apa, channel-nya apa, receiver-nya apa, efeknya apa. Silakan ada yang mau kasih contoh? Halo? Ya, Bu. Ada mau kasih contoh? Silakan. Iya, saya Bu Rahma, Bu. Silakan Rahma. Untuk contohnya saya sendiri, terus masih yang akan dibilang contohnya menghadapi new normal, tips-tips cara menghadapi new normal, dan channel yang digunakan adalah platform Instagram. Jadi melalui IGTV kepada masyarakat yang ada ataupun follower saya di Instagram, dan efeknya adalah memberitahu atau mengedukasi teman-teman untuk menghadapi new normal apa saja yang harus dipersiapkan. Seperti itu, Bu. Ya, nah itu salah satu contohnya. Good. Nah, jadi udah jelas ya, ini gampang banget. Nah ini nanti akan ke bawah-bawah terus nih sampai pelajaran atau materi-materi berikutnya. Nah, jadi ngomongin komponen, kita kalau komunikasi kita akan ngomongin lagi source-nya siapa, message-nya apa, channel-nya apa, receiver-nya siapa, efeknya apa. Ini akan kita ngomongin sampai nanti akhir perkuliahan. Di proses ini juga nanti akan ke bawah lagi. Nah, ini untuk yang model kedua, si Shannon sama si Weber. Nah, ini adalah model pengembangan dari model komunikasi tertua, bahwa komunikasi itu berawal dari speaker, pembicara, speech, berbicara, dan audiens penerimanya. Ini adalah teori tertuanya dari komunikasi, kemudian dikembangkan oleh si Shannon sama si Weber. Nah, hasilnya seperti ini. Ada speaker, pembicara, sumber, source ya kalau menurut Maxwell. Kemudian ada message, yang menyampaikan message, memberikan pesan-pesan, informasi. Nah, bedanya kalau di Laswell, dia langsung membahas, habis message membahas channel. Jadi disampaikannya menggunakan apa, melalui apa. Nah, kalau Shannon sama Weber, dia akan ngomongin transmitternya. Jadi ini adalah komunikasi yang menggunakan alat telekomunikasi atau menggunakan perangkat. Proses komunikasi yang menggunakan perangkat. Maka si Shannon sama Weber dia akan bahas si transmitternya. Transmitternya itu siapa? Siapa sih transmitternya itu apa? Bukan siapa, sorry, apa. Misalnya kita di perkuliahan kali ini ya, informasi sumbernya adalah teori komunikasi kesehatan yang disampaikan oleh saya. Kemudian pesan-pesan ini dikirimkan ke laptop saya, menggunakan laptop saya, menjadi sinyal, dikirim ke transmitter dulu. Berarti kalau dari sinyal, karena menggunakan internet, masuknya ke apa sih namanya tuh, lupa, satelit. Nah, masuknya ke satelit pemancar, kemudian itu berubah jadi sinyal ya kan. Nah, sinyal di sini bukan sinyal yang seperti dimaksud di awal yaitu pesan, tapi ini sinyal gelombang elektromagnetik. Jadi informasinya berupa gelombang elektromagnetik, kemudian diterima sama pemancarnya. Penerimanya adalah misalnya laptopnya teman-teman sendiri ya, menerima sinyal kan dari satelit yang berupa message. Nanti di receiversnya ini berubah sinyal yang dikirimkan menjadi pesan. Nah, kemudian baru diterima oleh audiensnya, yaitu para mahasiswa. Destinationnya itu adalah para mahasiswa. Jadi si Shannon sama Weber ini dia lebih membahas ada transmitter sama receivernya. Ada sinyal-sinyal yang dirubah menggunakan elektromagnetika. Jadi komunikasi itu tidak hanya sebatas menggunakan, kalau zaman dahulu
surat, ketemu langsung, menggunakan speaker, atau menggunakan pengeras suara gitu ya. Tapi di Sanan Wafer dikembangkan lagi, komunikasi itu bisa disampaikan juga menggunakan elektromagnetik atau menggunakan alat-alat elektronik, ya, perangkat elektronik. Nah, maka Sanan juga membahas noise-nya, tapi noise-nya dia akan lebih kepada transmitter sama receiver-nya. Bagaimana sinyal-sinyal ini, message yang berubah jadi sinyal dapat diganggu dan akhirnya message yang di sini tidak sama dengan message yang di sini. Harapannya kan message yang di sini harus sama dengan di sini. Tapi ketika ada noise, ada gangguan, akhirnya message yang ini berbeda dengan message yang ini penerimaannya. Misalnya harusnya saya bilang besok wajib ada katanya besok yang tidak hadir wajib lapor, gitu ya. Kemudian ternyata ada gangguan di transmitter atau di receivernya atau di pertukaran sinyalnya, akhirnya message yang diterima di sini akhirnya yang terdengar adalah besok yang hadir lapor. Jadi akhirnya banyak yang hadir itu lapor, malah yang nggak hadir nggak lapor. Nah, itu salah satu contoh ketika noise-nya ada yang akan mempengaruhi message di destination-nya berbeda dengan message di information source-nya. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ini saya kasih contohnya pakai radio ya, kan. Nah, di sini noise-nya bisa cuaca buruk, gedung bertingkat dan sebagainya. Nah, tadi hujan juga itu bisa jadi noise. Mungkin suara saya akhirnya nggak kedengeran atau suara saya putus-putus. Nah, atau gangguannya ada di transmitter saya. Saya keluar dari Zoom atau saya nge-lag laptopnya atau saya hilang sinyal. Itu berarti gangguannya ada di transmitter. Kemudian kalau di receivernya, mungkin receivernya juga hujan di sana, hujan gede, akhirnya sinyalnya hilang. Atau rumahnya banyak pohon-pohon, ya jadinya sinyalnya susah masuk, misalnya seperti itu. Itu yang dijelaskan oleh oleh Sanan dan Weaver. Jadi bedanya Sanan sama Weaver seperti itu. Dua-duanya mengacu tetap pada 3 elemen dasar komunikasi, ada speaker, speech, sama audience. Nah, kalau Laswell ngembangin lagi jadi ada 5. Sanan Weaver lebih ngembangin lagi dengan teknologi dan sebagainya. Karena dia orang elektro. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanya lagi? Nggak ada yang ditanya? Oke, kalau tidak ada yang ditanya, materi yang saya sampaikan sudah habis. Jika tidak ada yang ditanya lagi, mungkin kita bisa akhiri sampai di sini perkuliahan sesi ini. Maaf sebelumnya Bu, memotong maaf Bu. Untuk absensi bagaimana Bu? Oh iya, absensi. Saya lihat absennya dulu ya. Ini ada 34 orang yang hadir. Ini ada berapa orang? Sebenarnya langsung semua Bu, tapi tadi ada yang keluar masuk karena ada hujan juga di rumahnya katanya gitu Bu, dan mati lampu. Oke, nah itu salah satu gangguan receiver ya. Bukan gangguannya ada di transmitter atau di saya, tapi gangguannya di receiver. Nah, itu salah satu gangguannya. Oke, saya lihat dulu absennya.
Ini ada 35 orang. Oke, saya mungkin nggak usah absen satu-satu ya. Tadi ini 35 berarti satu orang nih yang nggak hadir. Tadi hadir semua, Bu. Tadi hadir semua. Cuman ada yang keluar karena mati lampu, jadi belum bisa join lagi, Bu. Oh iya, oke, nggak apa-apa.